Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Trihapsari dengan NPM 257825006 dari kelas 2A. Di sini saya akan melakukan video hands on. Penugasan yaitu membuat video hands on, praktik langsung sambil menjelaskan terkait materi mulai dari latihan 1 sampai 10. Langsung saja ke version control system atau VCS. VCS ini sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Kita langsung saja ke latihan 1, yaitu melakukan konfigurasi awal dengan mengisi username dengan nama lengkap dan user email. Ini kita masukkan nama kita. Setelah itu selanjutnya kita akan memasukkan email kita. Nah, tujuannya supaya setiap commit tercatat atas nama kita. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita cek dengan perintah ini, lakukan perintah git config untuk melihat apakah nama dan email kita ini sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah ada ya user email dan username. Selanjutnya yaitu git repository. Repository dalam bahasa Indonesia berarti gudang. Dalam git, repository adalah direktori proyek yang sudah terhubung dan dikelola menggunakan git untuk menyimpan riwayat perubahan. Secara umum, perintah untuk membuat repository adalah ini, git init nama folder. Pada latihan nomor 2, kita diperintahkan untuk membuat repository dengan nama project underscore npm. Sehingga perintah yang kita tulis adalah git init project 25782006.
Setelah itu kita enter. Perintah git init ini berfungsi untuk menginisialisasi repositori baru, sedangkan project 257820006 adalah nama folder project yang kita buat. Jika perintah berhasil dijalankan, maka akan terbentuk sebuah folder baru. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder tersebut, yaitu dengan perintah cd project. Setelah masuk ke dalam directory, kita dapat mengecek folder tersembunyi dengan perintah dir /k. Lalu kita enter. Perintah tersebut akan menampilkan folder tersembunyi, yaitu folder .git adalah folder penting yang dibuat secara otomatis oleh Git untuk menyimpan seluruh riwayat perubahan project. Selanjutnya, kita diperintahkan untuk membuat 3 buah file kosong dari repository yang telah dibuat menggunakan Notepad. Cari di sini. File pertama kita isi ya ABC aja ya, ABC. Setelah itu kita Ctrl S, kita simpan di hasil. Nah, kita simpan di project yang telah kita buat tadi. Kita simpan sebagai file 1. Kita save. Setelah itu kita tambahkan file kedua, bcdef. Ctrl S, lalu kita tambahkan sekali lagi untuk 3i pada file ketiga. Sudah. Setelah itu kita diperintahkan untuk menuliskan perintah git status untuk melihat status repositori tersebut. Langsung saja kita ketik perintahnya. File akan ditampilkan berwarna merah, yang artinya file tersebut belum dimasukkan ke dalam staging area. Untuk menandai semua file agar masuk ke staging area, kita gunakan perintah ini, perintah git add. Sini. Git add bintang.
bintang berarti semua file dalam directory saat ini akan ditambahkan. Kemudian kita cek kembali dengan perintah git status. Sekarang file akan berwarna hijau, yang artinya sudah siap untuk dilakukan commit. Selanjutnya kita akan mengedit salah satu file. Misalnya file pertama, kita diperintahkan mengedit salah satu file ya. Kita coba edit di file pertama. Dengan tambahan 123. Ctrl S. Untuk menyimpan perubahan ke dalam repository, kita gunakan perintah git commit. Min n kita tadi melakukan perubahan di file 1. Lalu kita enter. Perintah git commit berfungsi untuk menyimpan perubahan yang sudah berada di staging area ke dalam repository. Sedangkan min m di sini digunakan untuk menambahkan pesan atau keterangan perubahan. Jika perintah berhasil dijalankan, maka perubahan tersebut sudah tersimpan ke dalam repository git. Selanjutnya kita lanjut ke kita coba git status dulu untuk melihat apakah sudah ada perubahan dalam file 1. Nah, di sini sudah terlihat ya, ada modifikasi dalam file 1. Selanjutnya kita masuk ke latihan 3. Kita diminta untuk menjalankan perintah git log pada repositori kita dan memastikan bahwa terdapat minimal 2 riwayat perubahan. Di sini kita ketik git log Nah, di sini akan muncul informasi commit yang sudah kita lakukan di dalamnya. Terdapat commit ID, nama author, tanggal, dan pesan commit. Karena sebelumnya kita melakukan satu commit, maka agar sesuai dengan instruksi latihan, kita perlu melakukan perubahan lagi supaya minimal ada 2 commit. Jadi, sekarang saya akan mengubah lagi file pertama. Saya buka file pertama, lalu saya tambahkan lagi misalnya berapa ya, 456 ya. Jangan lupa Ctrl S. Setelah itu saya simpan filenya. Setelah disimpan, lalu kita kembali ke command prompt dan cek statusnya dengan git status. Enter. Di sini akan terlihat status modified karena sudah kita ubah tadi dalam file 1. Kemudian kita tambahkan lagi git add untuk menambahkan
perubahan yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita lakukan commit lagi, git commit untuk menyimpan perubahan. Jika sudah berhasil, sekarang kita jalankan lagi git log. Nah, di sini sudah terlihat minimal 2 commit ya. Yang pertama dan ini yang kedua. Sesuai dengan perintah latihan ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke git tag. Git tag berfungsi sebagai penanda atau label pada commit tertentu. Biasanya digunakan untuk menandai versi aplikasi, misalnya versi 1.0 atau 1.1. Untuk membuat tag sederhana, kita ketik ini git tag perintah. Kita ketik git tag v1, kita enter. Setelah itu kita bisa cek daftar tag dengan perintah git tag. Nah, di sini tag yang sudah kita masukkan tadi, di sini ini dia sudah masuk ke dalam git tag. Kemudian kita juga bisa membuat annotate tag, yaitu tag yang memiliki pesan keterangan dengan perintah git tag. Perintah git tag kita enter. Lalu cek lagi dengan git tag. Sekarang sudah ada 2 tag yang sudah dibuat dengan menggunakan perintah seperti ini tadi. Lanjut ke latihan keempat. Pastikan repository kita memiliki minimal 2 commit dari latihan 3 sebelumnya. Itu salah satu commit, lalu buat satu tag dengan nama v1.0. Kita ketik git log. Setelah itu kita akan membuat tag dengan nama version 1.0 dengan salah satu commit dengan perintah git tag. Di sini kan sudah ada tagnya untuk commit yang pertama. Lalu kita akan menambahkan tag pada commit kedua dengan perintah git tag v1 kosong. Lalu kita tempel link ini ya. Lalu kita enter.
Setelah itu kita diminta untuk menampilkan bekal informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Untuk menampilkan tag yang kita buat tadi. Nah, ini sudah terlihat pada file pertama yang awal ABC ditambah satu perubahan menjadi 123, ditambah lagi satu perubahan menjadi 456. Setelah itu kita diperintahkan untuk remote repository ke GitHub. Selanjutnya ini create repository. Selanjutnya kita akan menghubungkan repository lokal kita ke GitHub. Pertama kita buka website GitHub dan login menggunakan akun masing-masing. Kemudian kita buat repository baru dengan nama ini ya, sesuai format yang diminta, yaitu init npm nama lengkap. Ini 2578 nama lengkap. Setelah itu jangan lupa kita public, lalu create repository. Lalu di command prompt kita hubungkan repository lokal dengan GitHub menggunakan perintah ini git remote ada di GitHub. Lalu kita salin ini dulu ya. Kita Ctrl V, enter. Setelah itu kita kirim file ke GitHub dengan perintah git push GitHub master. Tunggu sampai proses selesai. Jika berhasil, kita buka kembali repository di GitHub dan refresh halaman. Sini ya, coba kita refresh ke sini. Nah, di sini akan masuk file yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya masuk ke latihan 6. Lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi zip file untuk menambahkan file baru selain dari yang telah Anda lakukan pada latihan 3. Kita diminta untuk melakukan perubahan dan push. Berikutnya kita diminta melakukan perubahan baru pada repository. Di sini saya akan mengubah file kedua. Sini ya. Saya buka file kedua. Lalu saya tambahkan misalnya 789 ya. Setelah itu saya simpan. Kemudian di command prompt saya ketik git status untuk melihat statusnya. Nah, terlihat modified
lalu git commit, git kita git add dulu untuk menambahkan perubahan. Setelah itu git commit untuk menyimpan perubahan. File 2. Setelah itu kita push ke GitHub, to git push GitHub master. Setelah selesai, kita lanjut ke GitHub, lalu kita refresh apakah ada perubahan pada file kedua. Nah, ini sudah ada ya di file kedua, yaitu perubahan yang kita buat tadi. Tuh, di sini dari ini perubahan yang kita buat tadi ya, /789 beban baru. Setelah itu kita diminta untuk perintahkan untuk di sini gunakan perintah git clone. Setelah itu kita coba ketikkan perintah git clone. Lakukan git clone repository yang baru saja dibuat ke folder lain. Begitulah, lalu kita enter. Saya salah dulu ke kolom. Selanjutnya, dengan perintah ini seluruh isi repository beserta riwayat commit akan tersalin ke komputer kita. Selanjutnya kita masuk ke Gitful, yaitu latihan ke-9. Gitful berfungsi untuk mengambil atau menarik perubahan dari repository online ke repository lokal. Misalnya kita mengubah file langsung di GitHub. Sini. Nah, sini coba kita tambahkan, kita edit ya. Coba ini. Lalu kita commit change. Update level 1, lalu kita lakukan perintah gitful GitHub master. Sini. Enter. Setelah itu coba kita lihat ada
pertama tadi kita menambahkan, nah ini ya, saya sudah tambahkan ini di GitHub, lalu di push atau di gitu pada file 1. Maka perubahan yang ada di GitHub akan masuk ke repository lokal kita di sini ya. Jadi dari seluruh latihan ini kita sudah mempelajari cara mengkonfigurasi Git, membuat repository, menambahkan file, melakukan commit, melihat riwayat perubahan, membuat tag, menghubungkan ke GitHub, push dan pull perubahan dengan menggunakan Git. Kita bisa mengelola project dengan lebih terstruktur dan aman. Serta memudahkan kolaborasi dalam tim. Sekian penjelasan praktik dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.